Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 631-635. Menghadapi pertanyaan berulang kali dari ayahnya, Yu Feng menyerah. Dia mengertakkan gigi dan ragu-ragu, Tuan Li. Apa? Begitu dua kata Guru Li keluar, Yu Qiang merasa matanya gelap dan kepalanya hampir pingsan. Tubuhnya goyah, dan dia akhirnya berdiri teguh. Wajahnya kaget dan dia menatap putranya, bajingan. Apakah kamu ingin mati? Kamu telah memprovokasi Tuan Li. Tahukah kamu siapa dia? Dia tidak pernah bermimpi bahwa putranya telah memprovokasi Tuan Li. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa keras kepala Yu Feng, dia hanya akan memprovokasi keluarga biasa. Namun, dia benar-benar meremehkan kemampuan kenakalan Yu Feng. Tuan Li. Itu adalah master yang menjalankan seluruh provinsi Huizu. Bahkan para pemimpin keluarga terkemuka harus bersikap sopan dan bahkan berlutut untuk berdoa kepada Buddha. Keluarga Yu mereka hanyalah sebuah keluarga kecil di Lusu, bahkan bukan keluarga kelas 3. Apa yang bisa saya lakukan untuk menantang Tuan Li? Singkatnya, keluarga Yu bisa menghilang dari dunia. Mata Yu Feng mengelak dan tubuhnya menyusut, saya tidak tahu bahwa dia adalah Tuan Li. Awalnya, saya pergi ke Asosiasi Pengobatan Tiongkok untuk mengikuti pemeriksaan sertifikat kualifikasi dokter hari ini, dan kemudian saya berlari ke dalam dirinya. Itu saja. Yu Qiang menatap putranya, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya ketika kamu sudah sampai pada titik ini. Jika aku memberitahumu demikian, bagaimana Tuan Li bisa mempermalukanmu? Aku, Yu Feng ragu-ragu dan tidak berani mengatakannya. Yu Qiang sekarat karena kecemasan. Jika bukan karena wajah putranya yang memar dan perban, dia akan mengambil kemoceng dan memukuli Yu Feng agar orang tuanya tidak mengenalnya. Pada saat ini, Sisi Chang Xiaolong membuka mulutnya. Direktur Yu, saya sudah memeriksa masalahnya. Awalnya, Yu Feng terburu-buru untuk mengejar ujian dan bertemu dengan Li Shao. Awalnya, Li Shao tidak bertengkar dengannya. Yu Feng lah yang ingin bertengkar dengan Li Shao dan mempersulitnya. Kemudian, ketika Tuan Li selesai mengikuti ujian, dia membawa beberapa orang bersamanya untuk menemukan masalahnya. Saya diberi pelajaran oleh Tuan Li, dan kemudian menelepon saya minta bantuan. Kupikir yang memukul Yu Feng adalah seorang gangster yang tidak bermata panjang. Lalu aku melihat itu adalah Li Shao. Haha, untungnya aku membiarkan pengawal itu memberinya pelajaran. Jika kamu membiarkan Tuan Li yang melakukannya saya sendiri, Direktur Yu, saya khawatir Anda hanya dapat melihat tubuh putra Anda sekarang. Nada suara Chang Xiaolong muram dan berulang kali mencibir, Anda tahu, Li Shao membunuh orang, tetapi tidak pernah lembut. Hal ini membuat Yu Qiang Lingling menggigil. Dia mengerti mengapa Chang Xiaolong mengatakan bahwa melawan Yu Feng berarti menyelamatkan Yu Feng. Jika kamu benar-benar ingin Jericho Li melakukannya, Yu Feng pasti akan mati. Yu Qiang dan Chang Sanshi memiliki sedikit persahabatan. Dia sudah lama mengetahui dari Chang Sanshi bahwa meskipun Guru Li masih muda, dia memiliki kekuatan yang besar. Saya tidak tahu berapa banyak ahli seni bela diri yang terkubur di tangannya. Ada 7 keluarga di Provinsi Huizu, yang masing-masing membuat orang awam gemetar. Namun, keberadaan seperti ini dihancurkan sepenuhnya oleh rencana Jericho Li. Betapa mudanya Tuan Li, betapa kejamnya cara dia. Kamu bocah kecil, lihat apa yang telah kamu lakukan. Cepat atau lambat, aku akan dibunuh olehmu. Yu Qiang, yang biasanya memperlakukan putra berharga ini sebagai hewan peliharaan, sangat ingin membunuhnya saat ini. Tidak baik memprovokasi siapapun. Tetapi untuk memprovokasi Tuan Li, yang takut pada semua orang. Yu Feng gemetar, menyesali dan bersalah di dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa orang yang secara tidak sengaja dia provokasi adalah orang besar. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Chang Xiaolong menarik napas dalam-dalam dan menatap Yu Qiang yang marah. Direktur Yu, sebelum Anda menangani urusan Yu Feng, sebaiknya Anda menangani urusan Anda sendiri. Apa? Yu Qiang tertegun. Chang Xiaolong menoleh untuk melihat Yu Feng di ranjang rumah sakit dan berkata sambil mencibir, saya benar-benar tidak tahu bagaimana biasanya Anda mengajar Yu Feng, Direktur Yu. Dia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Dia tidak bisa mengatakan apa yang dia bisa dan tidak bisa katakan. Dia bahkan tidak menutup pintu. Entah apa yang dia katakan pada Li Shao, yang membuat Li Shao marah. Dia secara khusus menunjukkan bahwa dia ingin Direktur Yu menghilang langsung dari rumah sakit rakyat. Apa katamu? Dia ingin aku mengundurkan diri. Yu Qiang bodoh. Saya khawatir mengundurkan diri adalah hasil terbaik. Saya menasihati Direktur Yu agar Anda sebaiknya menerimanya. Hari ini, segera keluar dari pekerjaan Anda saat ini dan pergi ke tempat lain. Jika Li Shao tahu bahwa kamu tidak melakukan ini, aku khawatir akhirmu bisa diramalkan. Chang Xiaolong bukanlah seorang yang khawatir. Dia telah mendengar perbuatan Jericho Li dari ayahnya lebih dari 1 kali, dan mengetahui karakter tegas Jericho Li. Meskipun Jericho Li terkadang memiliki segala macam keraguan-raguan ketika dia bertindak, dia juga akan mempertimbangkan konsekuensinya. Dan pengaruhnya, tetapi jika dia benar-benar ingin memprovokasi dia, dia hanya akan membunuh musuh apapun konsekuensinya.
Meskipun Yu Feng meninggal, dia tidak sepenuhnya melanggar garis bawah Jericho Lee. Bagaimanapun, dia hanya membuat beberapa komentar sarkastik. Jericho Lee penyayang dan telah dihukum. Tetapi jika Yu Qiang tidak melakukannya sesuai dengan hukumannya, Jericho Lee tidak akan pernah berhati lembut. Pada saat itu, tidak akan berhasil jika Raja Surgawi Lao Su datang untuk menengahi. Saya menerimanya. Yu Qiang tidak bodoh. Dia sangat jelas bahwa Chang Xiaolong pasti membantu memperjuangkan pengunduran dirinya. Kalau tidak, jika Jericho Lee yang melakukannya sendiri, dia akan mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata Yu Feng. Dia ingin mencabik-cabik putranya. Jahat. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Yu Feng diam seperti burung puyuh, menyusut di ranjang rumah sakit, seluruh tubuhnya gemetar, dan ketakutannya mencapai titik ekstrim. Sekarang tidak ada gunanya memukul dan memarahi lagi. Cara terbaik adalah menghindari pusat perhatian. Li Shao bukanlah tipe orang yang akan berbalik ketika dia berbicara. Selama Anda menerima hukuman dengan patuh, dia tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Setelah itu, Direktur Yu, Anda bisa bekerja di rumah sakit lain. Lagi pula, Anda bisa pergi kemanapun dengan keterampilan medis Anda. Apa yang dikatakan Chang Shao masuk akal. Saya mengerti. Hanya saja aku sungguh sayangnya Yu Qiang menghela nafas dalam-dalam. Dia telah bekerja di rumah sakit rakyat pertama selama lebih dari 10 tahun, dan dia memiliki dasar yang kuat di rumah sakit rakyat setelah bertahun-tahun beroperasi. Jika Anda mengundurkan diri sekarang, Anda telah melepaskan kerja keras selama lebih dari 10 tahun. Saya benar-benar tidak mau memikirkannya. Kamu tidak punya pilihan. Kamu hanya punya dua pilihan, mati atau bekerja, kata Chang Xiaolong dingin. Alam itu mematikan. Yu Qiang tidak berdaya, tetapi saya bertanya-tanya mengapa Tuan Li pergi ke Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Dan dia juga ikut serta dalam pemeriksaan sertifikat kualifikasi dokter dari Asosiasi TCM. Mendengar ini, Chang Xiaolong tertegun sejenak, dan segera menutupi dahinya dengan tangannya. Dia menghela nafas tak berdaya, aku akhirnya mengerti mengapa Yu Feng tidak memiliki mata begitu lama, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengamati kata-kata dan warna sama sekali. Yu Qiang tercengang, dan detik berikutnya kata-kata Chang Xiaolong membuatnya membuka mulut sepenuhnya, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Li Shao, nama aslinya adalah Jericho Lee. Kamu pasti sudah familiar dengan nama itu. Bab 632. Yu Qiang, yang disambar petir, kehilangan suaranya dan berkata, bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin? Petik 2. Sulit dipercaya, bukan? Orang yang dikeluarkan dari rumah sakit rakyat kebetulan adalah generasi penguasa saat ini. Bahkan atas nama pengobatan tradisional Tiongkok, dialah yang memenangkan pertempuran melawan pengobatan flu. Awalnya, Yu Feng juga pergi ke Asosiasi Pengobatan Tiongkok untuk mengikuti ujian hari ini. Ini seharusnya menjadi kesempatan bagus untuk berteman, tapi dia melakukan kesalahan. Tidak sesederhana menjadi bodoh. Ini benar-benar tidak masuk akal. Yu Feng membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Ada seorang dokter magang di rumah sakit rakyat yang diusir. Belakangan, pekerja magang tersebut memuja seorang guru pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat berkuasa. Kemudian, ia menjadi terkenal dalam Perang Dunia Pertama atas nama pengobatan tradisional Tiongkok. Nama pria itu adalah Jericho Lee. Dan orang yang ditemuinya hari ini sebenarnya adalah Jericho Lee. Yang lebih luar biasa lagi adalah Jericho Lee adalah master legendaris Lee. Bang Dong. Yu Qiang jatuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya seperti kehilangan jiwanya. Dia berkata dengan bodohnya, apa yang telah kamu lakukan? Hidup ini begitu dramatis. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pekerja magang kecil yang dikeluarkan dari Universitas Kedokteran dan Rumah Sakit Rakyat pada awalnya dan berada di jalan buntu memiliki pencapaian yang begitu buruk hari ini. Oh, aku hampir lupa. Perusahaan ayah dan paman Dou, perusahaan Rende, adalah miliknya sendiri. Bisnis perusahaan Rende akan memasuki pasar nasional. Selain itu, tuannya adalah seorang dokter suci, bernama Chang Xuande, yang merupakan yang pertama dari 12 dokter suci. Chang Xiaolong menambahkan beberapa kata dengan santai, tetapi setiap kalimat seperti pisau, yang membuat hati Yu Qiang berdarah. Jangan katakan itu. Yu Qiang melambaikan tangannya dengan senyum masam di wajahnya. Itu tipuan Tuhan. Siapa yang menyangka bahwa dia akan mencapai kesuksesan seperti yang dia raih saat ini? Ya, omong-omong, dia juga seorang guru surgawi. Meskipun saya tidak tahu apa itu Tianxi, menurut 7 keluarga, Tianxi adalah ahli di tingkat atas Tiongkok. Keluarga terkuat di ibu kota, keluarga Gai, didukung oleh seorang guru surgawi. Aduh, setelah mendengar pidatonya, Yu Qiang hanya menghela nafas. Sore hari itu, Yu Qiang berinisiatif meminta presiden mengundurkan diri. Tentu saja pada awalnya presiden tidak setuju, karena Yu Qiang selaku direktur Departemen Neurologi rumah sakit tersebut, memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan beban yang berat. Bagaimana bisa presiden melepaskan talenta-talenta seperti itu? Namun, sikap Yu Qiang untuk pergi sangat tegas, dan presiden tetap tidak setuju. Dalam keputusasaan, Yu Qiang mengatakan yang sebenarnya. Din, tahukah kamu betapa bodohnya keputusan yang kamu buat? Haha, kamu pikir kamu baru saja memecat seorang pekerja magang bernama Jericho Lee.
Bagaimana situasi sebenarnya? Belakangan, Jericho Lee tidak hanya memuja seorang dokter suci dengan keterampilan medis yang sangat baik, tetapi juga memiliki bakat medis yang luar biasa. Pimpin pengobatan tradisional Tiongkok untuk menaklukkan obat flu dan menjadi terkenal di seluruh negeri. Tapi mungkin Anda menyesal, tidak akan ada lagi emosi. Namun nyatanya, dia memiliki identitas lain, yang disebut Lie. Dia adalah penguasa Li yang mendominasi provinsi Huizhou dan memimpin 7 keluarga. Dia berkata, jika saya tidak meninggalkan rumah sakit rakyat pertama, saya akan mati. Jadi, apapun yang Anda katakan, saya harus pergi. Saya tidak ingin mati. Setelah kalimat terakhir, Yu Qiang pergi tanpa ragu-ragu, meninggalkan dekan yang tertegun dan tidak dapat dipercaya duduk sendirian di kursinya. Jericho Lee, apakah itu Tuan Li? Tak lama kemudian, berita itu menyebar di rumah sakit rakyat pertama. Meskipun dekan kemudian mengatakan kepada mereka untuk tidak menyebarkannya, banyak dokter dan perawat yang mengetahuinya. Untuk sesaat, terjadi keributan. Bagaimana mungkin? Apakah Jericho Lee Tuan Li, ya Tuhan? Sungguh luar biasa bahwa dia adalah Tuan Li. Jadi dia menyembunyikan identitas seperti itu. Bukankah ini berarti dia adalah talenta paling menonjol di Tiongkok, baik sipil maupun militer? Keterampilan medis. Dia masih sangat muda sekarang, dan pencapaian medisnya tidak akan terbatas di masa depan. Saya tidak percaya dia adalah Tuan Li. Ya Tuhan, Tuan Li, yang memimpin 7 keluarga, adalah seorang pemuda kaya dengan 10 perusahaan aset miliar. Saya khawatir jika berita ini menyebar, semua wanita di Lusu, tidak, semua wanita di Tiongkok akan menjadi gila, bukan? Tidak, saya sangat marah. Mengapa saya tidak melihat bahwa dia memiliki masa depan yang cerah? Jika dia dikeluarkan dari rumah sakit pada awalnya, saya akan mengucapkan beberapa kata baik untuknya, mungkin dia sudah berada di pohon besar sekarang. Ya, aku minta maaf. Jika ada yang bisa menjadi wanitanya, dia harus mati bahagia. Dokter dan perawat wanita mulai berbicara tentang Jericho Lee, dan kata-katanya penuh dengan rasa iri dan kekaguman. Seorang pria dengan keterampilan medis yang luar biasa, status tinggi, kekuatan besar, dan aset 10 miliar yuan adalah kekasih impian wanita manapun. Kuncinya Jericho Lee cukup tampan. Berita tentang Jericho Lee adalah tentang Lie. Cakupan sosialisasinya sangat kecil dan belum tersebar luas. Ketika mereka mengetahui bahwa Jericho Lee adalah Lie, mereka benar-benar bingung. Gulu. Guo Zi menelan ludahnya, dia adalah penguasa Li yang mendominasi provinsi Huizhou. Muncul. Sahaiming menamparkan dirinya sendiri dan berteriak, apa yang telah kulakukan? Mereka dulunya adalah teman sekamar Jericho Lee. Mereka bisa dikatakan sebagai sahabat terdekat Jericho Lee. Mereka juga harus menjadi orang-orang yang mudah diikuti. Alhasil, di luar dugaan, karena kepicikan mereka patah muka dengan Jericho Lee dan berbalik melawan satu sama lain. Kamu benar-benar patut disalahkan karena ditolak dan muak oleh orang lain. Kalian orang-orang yang berpikiran sempit. Saya harap Anda tidak menyesalinya di kemudian hari. Kata-kata Molingyan bergema di benak mereka saat ini. Mereka tidak bisa menahan senyum pahit, dan suasana hati mereka sangat rumit. Mereka membuang peluang sukses dengan sendirinya. Beberapa hari yang lalu, ketika Jericho Lee mengalahkan pengobatan flu atas nama pengobatan tradisional Tiongkok, kabar tersebut tersebar. Ketika mereka mengetahuinya, mereka sudah menyesalinya. Namun saat itu, mereka bisa saja mengeraskan kepala, mengatupkan gigi dan berkata tidak peduli, bahwa Jericho Lee hanyalah seorang dokter, dan prestasinya tidak akan tinggi. Tapi sekarang, mereka tidak bisa bersikap tangguh. Tuan Li. Reputasi yang meningkat mewakili keberadaan puncak absolut kota Lusu dan provinsi Huizhou. Hanya dalam beberapa bulan, perusahaan Rende, sebuah perusahaan pemula, telah berkembang, produknya telah menyapu pasar, dan penjualannya meningkat pesat. Nilai perusahaan seperti itu tidak dapat diperkirakan sama sekali. Dan semua ini hanya milik Jericho Lee. Jericho Lee telah mencapai puncaknya. Betapapun tidak patuhnya mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka tidak menyesalinya. Namun, sudah terlambat. Tidak ada obat penyesalan di dunia. Mereka picik dan memaksakan segalanya kepada orang lain. Mereka secara pribadi mengubur segala sesuatu yang bisa dibagikan. Bab 633. Menurutmu apakah mungkin kita kembali ke masa lalu dan memintanya memaafkan kita sekarang? Guo Zi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sahaiming menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak mungkin. Pada awalnya, apa yang kami lakukan sangat luar biasa, dan kami telah benar-benar mencabik-cabik wajah kami. Mungkin saja dia memaafkan kami, tetapi itu hanya karena levelnya saat ini jauh di luar jangkauan kami, dan dia tidak peduli tentang kebencian di masa lalu. Tapi tidak mungkin berteman lagi. Dia masih memiliki pengetahuan diri bahwa apapun yang dia lakukan, Jericho Lee tidak bisa lagi berteman dengan mereka. Beberapa hal telah dilakukan, tetapi telah dilakukan. Tidak peduli bagaimana cara memperbaiki hubungan setelahnya, tidak mungkin untuk kembali ke awal. Aduh, Guo Zi menghela nafas dalam-dalam, melihat buku-buku yang bertumpuk di atas meja, dan tiba-tiba tertawa. Sebelum orang itu membaca di asrama, aku selalu tertawa bahwa dia adalah seorang kutu buku. Hasilnya, hanya dalam beberapa bulan, dia menjadi begitu kuat. Anda berkata, apakah saya buta? Ekspresi Sahaiming rumit.
Apakah dia buta? Dia juga buta. Pantas saja wanita Molingyan berkata bahwa kita buta dan kitalah yang harus disalahkan. Lagi pula, hanya dia yang bisa melihat dengan jelas. Dia telah membantu Jericho Lee berkali-kali, dan hubungan mereka seharusnya sangat baik, kan? Guozi adalah seorang sedikit iri dengan kecerdasan Molingyan. Mengapa dia tidak bisa melihat dengan jelas saat itu? Aduh. Tidak tahu masa depan kita, mau kemana? Sahaiming memasang wajah sedih. Hal paling dramatis dalam hidup adalah orang yang kamu benci. Lihat di mana masa depan. Pada akhirnya, Jericho Lee kembali ke rumah sakit Suande dan kebetulan melihat Chang Suande keluar dari aula dalam. Baiklah. Kembali. Bagaimana penilaiannya? Chang Suande bertanya sambil tersenyum. Jericho Lee memberi isyarat oke, telah lulus, tetapi sertifikat yang harus disetujui ditunda menjadi beberapa hari. Bagaimanapun, selama Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok lulus ujian, akan ada rekornya. Tidak masalah jika ada catatan di sertifikat. Mendengar muridnya telah lulus, Chang Suande cukup senang. Baiklah. Jericho Lee mengangguk, ngomong-ngomong, guru, orang-orang dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok mengundang saya untuk bergabung dengan asosiasi tersebut. Saya bertanya kepada guru, apakah Anda ingin bergabung? Chang Suande berkedip, bagaimana menurut Anda? Apakah kamu ingin bergabung? Jika Anda ingin bergabung, bergabunglah. Saya menghormati pilihan Anda. Jericho Lee berpikir sejenak dan mengerutkan kening, saya tidak tahu perbedaan antara bergabung dengan asosiasi TCM dan tidak bergabung. Dan saya khawatir apakah hal itu akan mempengaruhi masternya. Kata Chang Suande sambil tersenyum dan melambaikan tangannya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tiongkok tidak ada pengaruhnya bagiku. Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok hanyalah sejenis organisasi yang mirip dengan klub dan anggota asosiasi. Tanggung jawab utamanya adalah berpartisipasi dalam pekerjaan asosiasi pada waktu biasa dan tidak mengganggu anggota asosiasi. Kebebasan dan otonomi penuh. Semakin banyak praktisi pengobatan Tiongkok yang bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Begitu, Jericho Lee tiba-tiba berpikir bahwa hal itu akan mempengaruhi Chang Suande. Apa keuntungan bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tiongkok? Sekarang Anda sudah bergabung dengan organisasi seperti itu, kurang lebih bermanfaat, bukan? Kalau tidak, tidak perlu berpartisipasi. Tentu saja bagus. Chang Suande memberikan jawaban yang positif. Pertama-tama, saya bergabung dengan asosiasi. Kemudian, saya menjadi orang yang terorganisir. Ketika saya menemui beberapa perselisihan di antara rekan-rekan, Asosiasi Pengobatan Tiongkok akan maju untuk menyelesaikannya untuk Anda. Kedua, akan lebih mudah bagi Anda untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan pertukaran akademis di masa depan. Anda dapat menyebut diri Anda sebagai Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok dan menghindari banyak masalah. Asosiasi ini dapat membantu Anda mendorong hal-hal sepele seperti wawancara reporter. Tentu saja, yang paling penting adalah Asosiasi Pengobatan Tiongkok dapat membentuk sebuah kelompok. Di era ini, jika Anda ingin belajar dengan baik atau memiliki pendapat yang lebih baik, Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Jericho Lee mengangguk, saya mengerti. Jika iya, sangat tertarik, saya sarankan Anda bergabung. Selain itu, saya memiliki banyak kenalan dengan asosiasi TCM lokal di Lusu. Selain itu, tempat ini relatif kalah dengan asosiasi seperti Kota Mordor dan Ibu Kota. Dengan tingkat keterampilan medis Anda, memasuki asosiasi Lusu, Anda akan memiliki suara yang lebih tinggi dalam hal berat badan dan status. Chang Suande memberikan saran sambil tersenyum. Jericho Lee berpikir sejenak, dia memang harus bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tiongkok, yang bisa dikatakan sebagai kemudahan mendapatkan semua jenis sertifikat kualifikasi dokter di masa depan. Asosiasi Pengobatan Tiongkok dapat menegosiasikan banyak hal untuknya. Ini seperti menemukan pengasuh yang masih hidup. Guru, saya akan memikirkannya dengan hati-hati. Jericho Lee mengangguk dengan berat. Bagus. Kamu baru saja kembali. Tidak ada yang datang ke dokter sekarang. Istirahat dulu. Dengan itu, Chang Suande mengambil buku itu di tangannya dan pergi ke halaman belakang. Jericho Lee duduk di kursi di aula dan mempertimbangkan pro dan kontra bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Meskipun Chang Suande mengatakan banyak tentang keuntungan bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tiongkok, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dia tidak percaya bahwa bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tiongkok hanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada kerugian. Ia memperkirakan ketika bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tiongkok, ia harus terlebih dahulu memperhatikan perlindungan reputasi Asosiasi Pengobatan Tiongkok, yang secara langsung memutuskan bahwa ia harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya di masa depan. Itu juga semacam perbudakan, tidak sebebas yang dikatakan Chang Suande. Kedua, ketika dia bergabung dengan asosiasi TCM, dia harus bekerja untuk asosiasi TCM. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis di dunia. Tidak mungkin bagi asosiasi TCM untuk membantunya sepanjang waktu, tetapi dia tidak perlu membayarnya. Jika bantuan yang diberikan kepada Asosiasi Pengobatan Tiongkok adalah untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan masyarakat, Jericho Lee bersedia. Tapi kalau soal lain, dia sedikit enggan. Lebih baik bergabung atau tidak? Jericho Lee mengerutkan alisnya dan merenung. Dididi. Saat itu, telepon berdering, mengganggu pikirannya.
Dia mengeluarkan ponselnya, melihat ide penelepon, menekan tombol jawab, "Do Swipe, ada apa?" "Li Sao, saya datang untuk melapor kepada Anda secara khusus. Sekarang perusahaan telah sepenuhnya menguasai pasar 7 kota besar, dan pada awalnya telah mendirikan lokasi percontohan di kota-kota besar di seluruh negeri, dan ini telah berhasil. Langkah selanjutnya adalah untuk melakukan promosi nasional dan membuka pasar nasional pil Huayu 5 elemen." Do Swipe di ujung telepon, dengan semacam kegembiraan dalam kata-katanya. Tentunya bisnis dan industri perusahaan Rende semuanya dijalankan olehnya. Ia telah memberikan kontribusi besar atas pencapaian besar yang diraihnya saat ini. Perusahaan Rende juga memiliki upaya telaten Do Swipe. Dengan perkembangan perusahaan yang begitu baik, tentu saja dia memiliki rasa pencapaian. Bagus sekali. Jericho Lee mengangguk puas, sangat bagus, akhirnya sampai pada langkah ini, artinya dia bisa mulai bersiap untuk berangkat ke ibu kota. Terima kasih, Lee. Jangan puji aku. Do Swipe sangat gembira. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tentu saja saya ingin memuji Anda. Langkah selanjutnya, jangan khawatir untuk berani memasuki pasar nasional. Begitu Anda menemui masalah atau hambatan, segera hubungi saya, dan saya akan mengatasi hambatan untuk perusahaan. Jericho Lee berkata dengan suara yang dalam. Ya, Tuan Muda Lee. Bab 634. Setelah menutup telepon, Jericho Lee menghela nafas lega, dan matanya berbinar gembira. Kemampuan Do Swipe dalam menangani urusan sangat kuat, jauh lebih awal dari yang dia harapkan. Kini perusahaan Rende telah sepenuhnya menguasai seluruh pasar provinsi Huizhou, dan telah berkembang menjadi perusahaan dengan nilai pasar 100 miliar yuan. Langkah selanjutnya adalah memasuki pasar nasional. Pada saat itu, perusahaan tidak akan dapat dihentikan. Selama kita menunggu perusahaan mendapatkan pijakan yang kokoh di kota-kota besar di seluruh negeri, nilai pasarnya akan meningkat setidaknya 5 kali lipat. Perusahaan seperti itu benar-benar memenuhi syarat untuk membiarkan keluarga-keluarga yang tak terkalahkan menghadapinya. Belum lagi dukungannya Tuan Lee di belakang perusahaan. Bisa dibilang kini dia sudah punya modal untuk bertarung dengan keluarga Rong. Menunggu hari ini, dia sudah lama menunggu. Tapi semua penantian ini tidak sia-sia, modal yang cukup untuk membuat Rong Jia yakin sepenuhnya. Ayah, ibu, tunggu aku. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya adalah bersiap dengan baik, membunuh ibu kota, menemukan Li Wenyan, dan kemudian menyelamatkan Rong Xinlian. Sebelum berangkat ke ibu kota, ia perlu merencanakan 3 hal. Waktu, rute, selamatkan orang. Waktunya sangat ketat. 1 tahun setelah upacara, dia harus mengikuti ujian gelar master. Sekarang setengah tahun telah berlalu. Namun Chang Xuande belum banyak mengajarkan keterampilan medisnya, dan dia memiliki beberapa kekurangan dalam keterampilan medis. Karena itu, dia hanya punya waktu 2 bulan atau kurang untuk berangkat ke ibu kota. Rute, dia pergi ke ibu kota untuk mencari Li Wenyan dan menyelamatkan ibunya Rong Xinlian. Hal-hal lain bersifat sekunder, seperti memecahkan misteri kebenaran. Oleh karena itu, ia harus merencanakan jadwalnya dengan baik dalam 2 bulan yang terbatas itu. Dia tidak bisa berkeliaran tanpa tujuan. Jika tidak, orang-orang Li Wenyan tidak dapat menemukannya dan Rong Xinlian tidak dapat diselamatkan. Itu adalah perjalanan yang sia-sia. Bukan karena dia tidak ingin pergi ke Beijing setelah menyelesaikan ujian doktoralnya, tapi itu terlalu lama, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika terlambat, akan ada perubahan. Dia hanya bisa mencoba menangani hal-hal yang berada dalam kendalinya. Untuk menyelamatkan orang, keluarga Rong memiliki prasangka mendalam terhadap Li Wenyan dan dia. Jika mereka ingin menyelamatkan Rong Xinlian, mereka tidak bisa hanya mengandalkan darah mereka. Meskipun Jericho Lee memiliki kekuatan untuk bersaing dengan penguasa surga, keluarga Rong juga merupakan keluarga besar di ibu kota. Pasti ada penguasa surga dalam keluarga. Jika dia menghadapi kesulitan, dia bisa membunuh penguasa surga tanpa ragu-ragu, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Yang dia inginkan adalah memperbaiki nama Li Wenyan, dan membiarkan keluarga Rong dan dunia mengenali Li Wenyan dan keluarga Li, sehingga dapat memulihkan reputasi Rong Xinlian. Ia bahkan mempunyai ide di dalam hatinya, yakni menata pernikahan yang indah untuk orang tuanya, agar ibunya bisa menikmati keberkahan dan menikah dengan keluarga Li. Sebagai seorang anak, dia tidak ingin orang tuanya gemetar ketakutan meski mereka sedang bersama. Dia bahkan tidak berani bertemu siapapun. Dia hanya bisa menyelinap seperti tikus jalanan. Ibunya harus menjadi wanita paling bahagia di dunia. Jadi, dia tidak bisa bertindak sembarangan, dia harus punya rencana yang lengkap. Memikirkan hal ini, Jericho Lee segera menelepon Do Swipe dan berkata, ketika perusahaan Rende memasuki pasar nasional, yang paling penting adalah fokus pada cabang di Beijing. Setelah berakar, saatnya merencanakan cabang lain. Ya, Tuan Muda Lee. Meskipun Do Swipe tidak mengerti maksud Jericho Lee, dia tidak berani melanggar perintah Jericho Lee. Setelah menutup telepon, Jericho Lee merenung sedikit. Dia berencana mendirikan cabang perencanaan di Beijing sebagai basisnya. Dengan cara ini, cabang Beijing dapat memberikan pijakan, dan dia dapat dengan sengaja membuat berita dan menyebarkannya. Dengan cara ini, setelah Li Wenyan mengetahui berita tersebut, dia dapat berinisiatif datang ke kantor cabang untuk menemukannya. Ini adalah metode yang paling aman dan paling tidak mudah dirasakan.
Apalagi Kompirende adalah wilayah kekuasaannya sendiri, jadi dia yakin akan menunjukkan tangan dan kakinya dengan berani tanpa dihalangi. Rencana untuk menemukan ayah sudah diselesaikan. Bagaimana aku bisa menyelamatkan ibu selanjutnya? Jericho Lee sedikit kusut, dan langsung membawa orang untuk membunuh keluarga Rong. Mustahil. Itu terlalu mencolok. Melakukan hal itu sama saja dengan mengekspos dirinya sepenuhnya. Dia yakin keluarga yang membunuh Li Wenyan pada tahun-tahun itu pasti diam-diam menatap keluarga Rong. Dia hanya memberitahu mereka bahwa apa yang kamu cari ada pada saya. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa yang dicari keluarga seperti Anji dan Sangguan. Kuang Ziming dan Miao Xingxin belum mendengar kabar satu sama lain sampai sekarang. Dia tidak pandai melawan ketika dia tidak bisa mengenal dirinya dan lawannya. Undang orang-orang dari keluarga Rong untuk datang ke dalam guci. Tidak, mustahil bagi keluarga kebanggaan Yi Rong untuk menepati janji. Jericho Lee, salah satu anggota keluarga Rong, sudah lama berurusan dengan orang. Dia terlihat pada orang-orang dengan lubang hidung 45 derajat, orang-orang seperti mereka memperhatikan kepala mereka dan memandang rendah dia dari awal sampai akhir. Singkatnya, pantas menggunakan identitas Tuan Li. Dia tidak peduli apakah identitasnya terungkap atau tidak. Tapi apakah identitas Tuan Li benar-benar berfungsi? Dia tidak yakin. Adakah cara yang benar-benar bisa membuat keluarga Rong harus muncul, atau bahkan berkompromi, agar mereka bisa melepaskan ibunya dengan patuh? Jericho Lee memutar alisnya dan memutar otak untuk berpikir. Dia sudah memiliki modal untuk bertarung dengan keluarga Rong, dan sekarang tidak ada yang berani meremehkannya dengan perusahaan Rende yang begitu besar. Kemudian, dia menyerahkan perusahaan itu kepada Li Wenyan, atau mengambilnya sebagai milik keluarga Li. Dengan harta sebanyak itu, keluarga Li pasti bisa bergabung dengan keluarga besar. Dengan kata lain, keluarga Li dan keluarga Rong bisa cocok satu sama lain dan berhak mendapatkan identitas Rong Xinlian. Namun keluarga Rong memiliki semangat juang yang tinggi. Yang diinginkan Jericho Lee bukan hanya menyelamatkan Rong Xinlian, tapi juga menjadi ibu utama keluarga Li. Jadi yang harus kita lakukan adalah membiarkan keluarga Rong, dengan patuh mengambil Rong Xinlian sebagai biji mata mereka lagi, rela, bahkan berlutut dan menjilat Rong Xinlian untuk melepaskannya. Setelah memikirkannya lama, pikiran Jericho Lee tiba-tiba terlintas, ya. Saya sudah berpikir untuk mendirikan sebuah biro. Dia bertepuk tangan karena terkejut dan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melupakan apa yang telah dia abaikan sejak awal. Mengundang keluarga Rong tidak hanya untuk mengadakan jamuan makan akbar, tetapi juga untuk mendirikan biro selanjutnya sehingga keluarga Rong harus turun tangan. Segera, Jericho Lee punya ide di benaknya, jangan kamu peduli dengan Rong Tianlin, putra surga. Jika dia jatuh ke tanganku, kamu akan sangat cemas, bukan? Sudut mulutnya tampak radian yang menyeramkan, dia ingin membuat permainan, menangkap Rong Tianlin, dan kemudian menggunakan Rong Tianlin sebagai sandera, sebagai ganti Rong Xinlian. Kecuali jika keluarga Rong tidak peduli dengan kehidupan Rong Tianlin, mereka akan menyerahkan Rong Xinlian. Selama Rong Xinlian keluar dengan selamat, Jericho Lee dapat melaksanakan rencana selanjutnya. Bagus, itu dia. Bab 635. Merencanakan ide yang bagus, tekanan pada batu besar di hati Jericho Lee akhirnya turun, wajahnya tidak bisa menahan senyum kepuasan. Segera, dia datang ke halaman belakang dan menemukan Chang Xuande. Saat ini, Chang Xuande sedang membaca buku dan mencicipi teh di bawah paviliun. Menguasai. Dengan baik. Chang Xuande menatapnya, ada apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tuan, saya ingin minta izin. Jericho Lee berkata langsung pada intinya. Minta izin. Chang Xuan Deleng selanjutnya, sangat murah hati setuju, oke, tidak masalah. Aku akan memberimu hari libur. Li Jericho Lee dengan cepat melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, tidak, guru, kali ini saya sudah meminta cuti lama. Bisa sebulan, bahkan mungkin 2 bulan. Mendengar bahwa itu memakan waktu 1 atau 2 bulan, Chang Xuande mengerutkan kening, bagaimana bisa memakan waktu begitu lama? Apa yang akan kamu lakukan? Meskipun Anda baru saja lulus pemeriksaan kesehatan Ming, beberapa kursus kedokteran belum diselesaikan. Saya awalnya berencana mengatur pelatihan baru untuk Anda hari ini untuk menutupi kekurangan Anda. Mendengar ini, Jericho Lee meminta maaf, Tuan, saya tahu rencana Anda. Tapi kali ini sangat penting bagiku. Saya harus pergi. Oh, apa masalahnya? Chang Xuande sangat penasaran. Dia selalu memiliki kesan yang baik terhadap Jericho Lee. Dia juga sangat jelas bahwa itu tidak terlalu penting. Jericho Lee tidak akan pernah meminta izin. Jika Anda meminta izin, itu berarti semuanya benar-benar baik-baik saja. Besar. Seperti ini, Jericho Lee berpikir tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal ini, jadi dia dengan jujur menjelaskan, baru-baru ini saya mendapat berita tentang ayah saya. Saya selalu mengira ayah saya sudah meninggal, namun kemudian saya mengetahui dari kakek saya bahwa ayah saya tidak meninggal, hanya hilang. Dia ada di ibu kota sekarang. Apa? Chang Xuande sedikit terkejut, dan kemudian dia mengerti mengapa Jericho Lee meminta cuti yang begitu lama, apakah kamu menemukan keberadaan ayahmu? Dia seharusnya berada di Beijing, begitu juga ibuku. Meskipun 20 tahun telah berlalu, saya punya cara untuk menemukannya. Jericho Lee sudah menyusun rencana aksi untuk kali ini, jadi dia cukup yakin.
Chang Xuande mengerutkan kening dan berpikir sejenak, apakah kamu yakin dapat menemukannya mereka kali ini? Dan Anda juga mengatakan bahwa dalam 20 tahun terakhir, saya khawatir mereka tidak mengenali Anda. Selain itu, waktu yang tersisa kurang dari setengah tahun adalah waktu Anda berangkat ke Sichuan Selatan untuk ujian. Mengapa kita tidak bisa kembali dalam waktu setengah tahun? Dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, tetapi hanya dari sudut pandang waktu. Jericho Lee menggelengkan kepalanya perlahan. Aku sudah memikirkannya sebelumnya. Situasinya cukup mendesak. Alasan mengapa ayahku menghilang pada tahun-tahun itu sangatlah istimewa. Dia dibunuh, dan dia lebih berbahaya sekarang. Ada beberapa hal yang tidak bisa kujelaskan kepada Tuan. Tapi kali ini aku harus sampai di sana secepatnya. Jika kamu pergi ke sana setengah tahun kemudian, aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Dia bahkan telah membunuh beberapa orang di keluargaan, bahkan penguasa surga seperti seorang Tianke. Sekarang dia harus mati-matian mencarinya untuk membalas dendam. Sampai hari ini, dia tidak tahu seberapa kuat dan mendalamnya dia. Tapi menetap saja sudah begitu kuat. Saat itu, Li Wenyan tidak hanya ditangani oleh satu keluarga, tapi juga oleh 3 keluarga lainnya. Seberapa besar tekanan yang ditanggung Li Wenyan? Jericho Lee sangat ingin mendukung Li Wenyan atau menghancurkan keempat keluarga. Dia khawatir Li Wenyan akan mengalami kecelakaan setelah penundaan yang lama. Chang Xuande tertegun selama beberapa detik dan menatapnya dengan heran. Dia sepertinya memahami sesuatu secara samar-samar. Tidak heran terakhir kali dokter dingin itu datang untuk menantang, Anda mengajukan diri. Saya pikir Anda sengaja ingin berpartisipasi. Jericho Lee tertegun dan menyentuh bagian belakang kepalanya. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari Sifu. Ya, aku ingin menjadi besar. Lebih baik seluruh negeri mengetahuinya. Dengan cara ini, ayahku akan tahu apa yang aku lakukan, dan ketika aku pergi ke ibu kota, dia akan tahu, jadi dia bisa mengambil inisiatif untuk keluar dan mencariku. Karena tidak ada orang ketiga di dekatnya, dia lega untuk berbicara dengan berani. Kamu anak yang pintar. Chang Xuande tidak bisa tertawa atau menangis sedikit pun. Dia berkata bahwa Jericho Lee sangat aktif sebelumnya, dan dia dulu memiliki sempoa kecil. Namun, ada baiknya juga untuk membuktikan bahwa Jericho Lee memiliki rencana dan tujuannya sendiri, dan tidak terbentur seperti lalat tanpa kepala. Tuan, situasinya istimewa kali ini. Saya jamin kalau cepat, akan kembali lebih dari 10 hari, dan paling lambat tidak lebih dari 2 bulan. Kalau 2 bulan kemudian, saya akan kembali. Tidak peduli apakah aku sudah melakukannya atau belum. Jericho Lee berkata dengan serius. Chang Xuande berpikir sejenak, oke. Karena Anda sudah menjelaskan dengan jelas bahwa situasinya memang istimewa, saya tidak boleh bersikap tidak baik. Saya akan mengizinkan Anda berlibur, tetapi Anda harus kembali tepat waktu dalam 2 bulan. Anda masih memiliki banyak kursus yang kurang. Khususnya, setengah tahun kemudian, Anda perlu bersiap untuk melakukan banyak hal, momen tidak dapat mengendur, terima kasih, Guru. Jericho Lee sangat gembira dan sangat berterima kasih. Di sore harinya, Jericho Lee menelepon untuk memberitahu Mo Lingyan tentang kepergiannya ke ibu kota. Apa? Apakah kamu akan ke Beijing? Berapa lama? Mo Ling angsa liar mendengarkan dengan cemas. Sekitar 1 atau 2 bulan, paling lama tidak lebih dari 2 bulan. Jika beruntung, Anda mungkin kembali dalam 10 hari. Jawab Jericho Lee. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di Beijing? Mo Lingyan tidak mengerti. Bukankah dia berada pada tahap kritis dalam belajar kedokteran baru-baru ini, tetapi dia pergi ke ibu kota saat ini? Itu tidak masuk akal. Saya punya alasan sendiri. Saya akan mengunjungi ayah saya, bukan untuk bermain. Saya harap Anda mengerti. Jericho Lee mengerutkan kening. Dia juga tahu bahwa dia telah pergi selama 2 bulan, tapi dia tidak punya pilihan. Mencari ayahmu. Angsa liar Mo Ling tertegun sejenak, dan tiba-tiba menjawab, saya mengerti, saya setuju Anda pergi. Dengan baik. Jericho Lee tercengang. Bagaimana kamu tiba-tiba mengubah sikapmu? Tadi, nada suara Mo Lingyan masih sedikit mendesak. Dia tidak ingin dia pergi. Bagaimana sikapnya bisa berubah 180 derajat ketika dia pergi ke ibu kota untuk mencari Li Wenyan? Hal ini membuat Jericho Lee sedikit beradaptasi, tetapi hal itu terjadi. Mo Lingyan tersenyum, apakah aku terlihat seperti wanita yang tidak masuk akal seperti itu? Aku tahu sesuatu tentang ayahmu. Aku bisa memahami pentingnya keluarga dan perasaannya. Merupakan berkah besar bagimu karena orang tuamu masih hidup. Jika aku punya mengetahui keberadaan mereka, saya pasti akan putus asa untuk menemukan mereka. Terima kasih. Jericho Lee merasa lega dan tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat manis dan pengertian. Tidak memiliki beban psikologis apapun. Jangan khawatir tentang hal itu. Jika Anda menemukannya, telepon saja saya dan beritahu saya. Ngomong-ngomong, kalau kamu dalam masalah, kebetulan aku kenal beberapa teman di Beijing. Saya akan menelepon mereka dan meminta mereka membantu Anda. Kata Mo Lingyan sambil tersenyum.